Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Beberapa hari lagi Imlek nih, tahun baru. Semoga marketnya membaik ya. Siapa tahu dapat hadiah nih sebelum liburan. Atau mungkin tahun baru Imlek nanti membawa berkah. Market minggu depan mungkin bisa balik arah, ya kan? Mungkin habis asing outflow terus ke China beberapa minggu terakhir, nanti setelah Imlek balik ke Indonesia ya teman-teman. Amin. Itu yang kita harapkan kan. Karena kalau kita lihat sebenarnya asing masih terus net. Wah, salam boncos. Oke. Saham memang lagi agak sulit ya teman-teman. Cuman kalau kita lihat untuk minggu ini dan minggu lalu sentimennya kan masih sama ya. Kita selalu bahas di Market Talk IDX 30 nyungsep. Menurut saya kita nggak usah fokus ke IDX 30, IDX 45. Story kita tetap sama kok. Dan saham-saham yang kita sering bahas sebenarnya ya dari awal bulan, mungkin dari beberapa minggu yang lalu, overall semuanya naik ya. Overall semuanya doing pretty well. Jadi memang problemnya dengan market sekarang ini adalah likuiditas ya. Kenapa likuiditas? Karena asing itu outflow teman-teman. Asing outflow dari IHSG, inflow-nya ke China. Kalau teman-teman lihat IHSG ini kan likuiditasnya sekarang udah berkurang banyak ya. Biasanya mungkin bulan lalu itu udah turun ke sekitar 10-12, terus turun lagi ya kan. Sekarang kita lihat hari ini karena ada transaksi nego hampir 3T, kalau transaksi nego nggak ada juga 7T doang ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat market ini problemnya yang sekarang adalah likuiditas. Dan karena likuiditasnya ini terbatas, jadi teman-teman itu mesti lebih hati-hati dalam memilih rekomendasi sahamnya, teman-teman. Ya, teman-teman ini mesti lebih ngeliatin momentum. Kita selalu bahas anything yang related to China reopening itu sebenarnya masih cukup menarik. Kenapa? Karena meskipun IHSG-nya outflow, tapi kedepannya nanti itu masih menarik teman-teman, masih akan kembali menguntungkan untuk beberapa sektor komoditas metal-metalan. Dan juga di luar itu kita juga dari minggu lalu kita sudah bahas ya komoditas emas. Kenapa komoditas emas ini menarik kita ngelihatnya? Pertama, market ini kan di satu sisi masih penuh ketidakpastian kapan The Fed ini akan menurunkan suku bunga, kapan akan stop naik suku bunganya. Jadi orang itu akan cari hedgingnya teman-teman. Nah tapi di satu sisi US dollar ini sudah melemah. Jadi kalau orang mau hedging dari inflasi, cari yang safe haven asset adalah emas, terus ditambah lagi US dollarnya udah mulai melemah, ya emas ini semakin menarik. Makanya kalau kita lihat gold ini kan harganya sudah di atas 1.900. Kita itu udah rekomendasiin sebenarnya saham-saham emas kayak BRMS, MDKA, terus juga ada Antam, ya kan? Even Medco itu yang orang-orang nggak sadari, Medco itu melalui aman mineralnya itu punya emas, teman-teman ya. Di luar Medco punya oil and gas dan komoditas energi. Medco itu juga punya emas melalui aman mineral. Nah, jadi sebenarnya kalau orang-orang bingung kayak, aduh komoditas kok malah boncos, ya karena belinya batu bara teman-teman. Sedangkan untuk story batu bara kita sudah tahu, kita sudah selalu nggak bosen-bosennya ya kita menyampaikan tahun ini tuh sulit kalau teman-teman berharap batu bara bisa seperti tahun lalu. Kenapa? Dengan China reopening ini supply batu bara itu kan oversupply ya. Kalau oversupply ya harganya gimana mau naik, intinya kan seperti itu. Nah makanya sebenarnya kalau untuk komoditas energi kita favoring justru itu ada di minyak, oil and gas, dan juga kalau komoditas energi lain
Ya mungkin cuman oil and gas lah. Lainnya mungkin renewable energy, geothermal dan lain-lain sebagainya. Kita lihat. Tapi ya kita memang yang menarik kalau energi masih oil and gas saja. Tuh deh BRMS cakep, mantap ya kan BRMS ya, kita udah call ya, sip. Nah itu hopefully teman-teman timah coba ya kita lihat teknikalnya sekilas. Timah tins boleh sih, ini cukup menarik ya baru hari ini. Anything sebenarnya teman-teman, metal-metalan yang related to China reopening itu akan diuntungkan karena kita ngelihat potensi untuk demand ini akan membaik ya seiring dengan China reopening. Apa kabar CNG? CNG itu apa ya? Apa itu CNG teman-teman? Adro, Inco, Medco, oke, kita akan bahas. Ya mungkin teman-teman ya yang udah rajin, udah setia mengikuti kita pasti aware dengan stock pick yang saya selalu bahas. Atau mungkin teman-teman yang udah jadi nasabah di Trimegah ya, diterima, itu juga aware saya itu selalu menekankan anything yang related to China reopening, komoditas, emas, metal itu masih menarik. Sektor telekomunikasi, kebutuhan pokok dasar itu juga menarik. Temanya tahun ini adalah itu. Ya, ini kita akan coba masuk ke technical ya. Sebentar. Ya ini kalau mungkin teman-teman yang udah jadi nasabah terima itu juga cukup aware ya. Kita ini ada rekomendasi. Mungkin teman-teman yang belum jadi nasabah terima bisa open account. Kebetulan kita lagi ada promo ya. Kita ada promo one day trade. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Trimegah. Jadi kita memang fokusnya kebanyakan yang kita call dari awal tahun ini saham-saham metal-metalan, terus even yang anything related to China reopening. And kalau teman-teman lihat ini ya hampir semuanya sih cuan ya teman-teman. Yang kita call kebanyakan doing very well. Jadi memang sentimennya kalau teman-teman bingung, waduh tapi indeks turun terus. Sebenarnya apakah benar sih indeks itu turun terus? Apakah iya? Sebenarnya beberapa hari ini ya sudah mulai stabil di sini-sini aja teman-teman ya. Kalau kita lihat pelemahan IHSG ini juga udah mulai stop. Teman-teman ini akan ngerasa indeks ini masih turun kalau teman-teman masih memaksakan tradingnya di banking misalnya. Masih memaksakan trading mungkin waktu itu di komoditas batu bara misalnya. Tapi kalau teman-teman sebenarnya stock pick-nya itu sesuai dengan tema yang ada, ini masih oke teman-teman. Memang market kan likuiditasnya berkurang. Kayak yang saya selalu bahas. Market likuiditasnya berkurang, jadi asing itu memang juga masih jualan, masih outflow di perbankan, big banks, big caps, blue chips. Tapi sebenarnya di luar itu aman-aman aja. Nih, kalau teman-teman lihat saham-saham ini justru outperform nih teman-teman. Kayak BRMS, Excel, MDKA, SCMA, RALS. Kenapa RALS? Karena kita melihat di sentimennya, ini memang laporan penjualannya belum kelihatan, tapi sentimennya tahun ini adalah pemilu itu akan menguntungkan konsumsi di menengah ke bawah. Ya, fokusnya adalah itu. Pemerataan ekonomi daerah. Apakah berarti kita nggak ada kena cut loss? Nggak juga. Ini makanya dua bawah ini kan adalah big caps. BBCA dan BBNI kita lakuin cut loss. Kenapa? Karena kita ngelihat asing ini ya masih lumayan kencang teman-teman jualan di perbankan. Sedangkan rekomendasi kita ini kan untuk trading. Mungkin teman-teman kalau yang mau cari untuk investasi jangka panjang, lagi cicil-cicil beli, perbankan nggak ada masalah, kecuali BMRI ya. BMRI ini ada potensi masih gede lah jualannya. Tapi kalau di luar itu, ya kayak BBNI, BBRI, BBCA, kalau teman-teman buat yang bukan trading swing, bisa manfaatin ya untuk cicil-cicil misalnya dollar cost averaging, untuk investasi
jangka panjang, nggak ada masalah. Tapi kalau di luar itu, sentimennya apa yang menarik? Ini masih menarik. Kalau teman-teman lihat di sini kan kita banyak sebenarnya saham-saham metal kayak BRMS, MDKA, ADMR, Inco, Antam. Kenapa kita fokus di saham-saham permetalan? Story-nya cuma satu sekarang itu, China reopening. Fokusnya semua di sana. Asing outflow, asing jualan Indonesia, jualan di big caps, big banks. Tapi beberapa minggu terakhir asing itu masih net buy di saham-saham beberapa ini. Kayak Inco, even kayak dari permetalan, MDKA, itu asing masih net buy. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya akan menguntungkan saham-saham itu, teman-teman. Coba kita lihat untuk dari teknikalnya ya. IHSG itu sebenarnya udah nggak turun kok. Ya, IHSG itu sebenarnya ya udah mulai, ya belum balik ke bullish memang. Kalau ngomongin, wah berarti IHSG bullish, ya nggak juga. Belum bullish, tapi at least penurunannya udah mulai kejaga nih. Kemungkinan IHSG akan bergerak sideways dulu 6603 sampai 6750. Itu untuk IHSG-nya. Terus Big Banks, yes, Big Banks ini memang belum menarik. Kayak kita coba lihat ya. Untuk BBRI, ini udah ada mulai ada perlawanan nih teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin, tapi apakah kalau untuk trading udah menarik? Menurut saya ya bisa coba deket-deket sini lah intinya. Stop loss-nya bisa di agak bawah, ininya agak atas. Tapi secara risk reward masih kurang ya. Menurut saya secara risk reward kurang begitu menarik. BBNI. Ini kita ngomongin yang untuk trading ya teman-teman. BBNI ini jauh lebih menarik. Mungkin kita akan reconsider untuk entry lagi di BBNI. BBCA. BBCA sekarang sih udah nggak kemana-mana ya, pergerakannya udah agak terjaga nih. Dimulai dari candle hammer, wah ini bener ya, emang ada hammer ya? Kok saya kurang gitu ngeliatin nih hari ini. Oh iya, sehari sebelumnya hammer. Wah, jeli juga nih Gojogi. IHSG sebenarnya udah mulai menarik nih. Ini mulai ada tanda-tanda perlawanan. At least koreksi udah terjaga 6603, 6756 ya. Asing sih memang masih net sell. Net sell-nya juga masih sama ya. Di banking teman-teman. Kalau kita lihat sebentar, saya akan coba tunjukin. Ya, ini asing masih ya memang masih net sell. Terus ya sama ya, net sell-nya masih di BBCA, Bank Mandiri, BRI. Oh, BBNI udah enggak nih. Terus kalau kita lihat dari untuk net buy-nya, itu ada di SMGR, Telkom, semen-semenan itu juga salah satu yang menarik ya. Terus yang mau saya tunjukin lagi itu sebenarnya ini teman-teman. Ini adalah komoditas emas harganya. Pergerakan komoditas emas. Gampangannya kita bandingin sama ini. Nih. Kita lihat dari bulan Oktober lah ya, Oktober November. Nih teman-teman. Yang biru ini adalah pergerakan komoditas emas. Ya, ini dia bergerak menguat. Terus ini pergerakan US dollar. Turun. Jadi memang untuk emas dan US dollar itu kan pergerakannya berlawanan ya teman-teman. Dan ditambah lagi kita selalu ingat komoditas emas ini mungkin 1-2 mingguan yang lalu, hampir 2 mingguan yang lalu kita bilang komoditas emasnya ini belum gerak.
saham-saham emasnya. Jadi sebenarnya masih cukup menarik. Nah kalau sekarang mungkin beberapa yang masih cukup menarik. Ini sebenarnya juga masih cukup oke, ya teman-teman bisa perhatiin ini. Mungkin dia akan kena targetnya dulu, ya di 2220, terus habis itu koreksi wajar teman-teman. Menurut saya kalau dia kena targetnya dulu, resisten di 2220, terus harga koreksi wajar. Habis itu mungkin ya teman-teman baru bisa consider untuk entry lagi. Kalau sekarang ini posisinya udah agak nanggung ya. Teman-teman jangan ketinggalan deh untuk market talk kita. Kenapa? Karena kita selalu coba kasih ide-ide market update juga. Kayak Antam ini minggu lalu kita udah bahas nih teman. Minggu lalu berarti di kisaran berapa ya? Masih di area sideways-nya. Terus akhirnya kan dia break. Dan ini masih non-stop. Resisten di 2220. MDKA-nya seperti apa? MDKA ini juga sama. Udah kena target. Kalau teman-teman ingat waktu itu kita rekomendasiin itu kan dari harga bawah ya sebenarnya untuk MDKA. MDKA itu dari harga 40.80 kita rekomendasiin dari sinian berarti dari kisaran ini 4.500 ya. Kalau udah di harga-harga segini ya teman-teman ya tinggal melakukan trailing stop aja kalau untuk MDKA. Terus kalau kita lihat BRMS hari ini juga naik banyak ya teman-teman. Jadi memang cukup menarik juga untuk BRMS. Kalau kita lihat BRMS Jumat kemarin kita rekomendasiin. Ini tanggal 13. Terus tanggal 16 hari ini kita juga rekomendasikan ya BRMS. Kenapa kita rekomendasiin BRMS? Kan kita ngomong selalu komoditas emas. Sedangkan BRMS pas saham-saham Antam kemarin dan naik, dia ini kan belum kemana-mana. Ya, kalau teman-teman lihat, dia belum kemana-mana, dia di sini-sini aja. Ya udah, kita ngelihat wah ini tinggal nunggu waktu aja nih. Turunnya juga udah stop. Ternyata bener, ya memang nggak langsung sehari jebret langsung naik. Kita rekomendasiin mungkin ya hari 1-2 hari lah sebelum naik. Terus akhirnya dia ditutup menguat. Ini adalah salah satu contoh yang menarik sebenarnya pergerakannya. Dia break ya dari semua MA-nya. Tapi kalau ada koreksi-koreksi ya wajar. Menurut saya ya nggak usah dikejar, tunggu pullback ya. The Geek udah jujur saya ini udah lama nggak ngikutin dulu. Terus ini dia sideways terus break. Sebenarnya ini pergerakannya juga menarik nih. Tapi kalau menurut saya bagi yang mau beli tunggu ada koreksi. Kalau udah punya ya di hold aja. Bagi yang punya boleh di hold. Bumi ini cukup menarik teman-teman nih. Kita coba lihatin ya. Nih Bumi kan koreksinya dia udah mulai agak ketahan. Ini saya hilangin dulu deh. Biar lebih kelihatan angkanya. Nih, Bumi dia dekat-dekat support. Terus kan belum kemana-mana. Jadi sebenarnya koreksinya juga udah mulai ketahan. Dekat-dekat 142 ini menarik teman-teman untuk entry. Ya, resisten terdekat di 164. Mungkin besok bisa kita call. Rals. Kebetulan kita waktu itu udah call ya. Tapi sebenarnya teknikalnya juga masih cukup menarik ini Rals. Dia sideways, break. Sebenarnya sekarang kalau gua di Rals, gua nunggu agak pullback. Pullbacknya di level berapa? Ini di dekat-dekat 620. Gua akan coba tunggu dekat-dekat 620, 640. Itu untuk entry lagi di Rals.
MDKA next resist, tadi MDKA kan udah kena target paling dekat, trailing stop aja. Next resist ini kan dia sebenarnya ada gap di kisaran sini nih. Jepret 4970. Ada dekat-dekat situ. Inco gimana? Inco sebenarnya dia pergerakannya masih sideways ya teman-teman. Nih. Dia masih bergerak sideways. Resistannya 7550 ini juga belum berhasil di break ya. Jadi sebenarnya tinggal nunggu itu kapan dia bisa break. Tapi secara overall pergerakannya udah oke. Sebelumnya sideways di sini, break terus sideways di sini. Goto. Goto ini juga cukup menarik ya. Minggu lalu kita sempat rekomendasiin. Untuk Goto ini kan juga sama ya, dia bergerak satu di sini, break, terus sudah kena targetnya. Hari ini juga belum berhasil melanjutkan penguatannya ya. Justru menurut saya Goto ini better bagusnya, ngarepnya teman-teman pasti beberapa berharap kan kalau ada koreksi ya. Jadi dekat-dekat 97 sampai 99. 97 sampai 99 itu support. Dia belum berhasil break nih teman-teman, 107. 107-nya perlu di break, perlu tutup di atas 107, tapi belum berhasil. Excel ini juga menarik. Ini untuk Excel. Hari ini tadi sempat bergerak menguat, terkempes lagi ya untuk Excel. Kayaknya Excel tuh masih kita masukin buy lagi. Oh ya ini Excel kita call buy lagi ya. Area buy-nya 2160 2330. 2160 2330. Oh, ini udah masuk ke area buy. Nah. Masih di area buy-nya sebenarnya. Justru mungkin dekat-dekat 2210 lah ya. Excel dekat-dekat 2210 ini bisa entry. Call masih menarik nggak, Pak? Oh, enggak. Menurut saya sih enggak. Call skip. Call mungkin tinggal Bumi ya. Kenapa Bumi? Tahun akhir tahun kemarin kan Salim baru masuk. It's time for them to show profit. Menurut saya itu. Jadi menurut saya Bumi, Bakri tapi yang ada Salimnya ya, itu menarik. Terus dan Medco itu juga menarik. Enak dengar suaranya. Wah, enak kan dengar suaranya Koko Jogi dong. WMUU. Udah gocap belum nih? Oh ya, kayaknya sih menuju gocap ya. Saya nggak tahu sebenarnya. Tapi company kan kayaknya company atau owner ya, jualan terus. Jadi kayaknya sih belum dulu. WMUU belum. Okas, ini kita coba lihat ya. Okas. Menariknya Okas itu hari ini dia break dari MA-nya ya. Jadi sebenarnya kalau mau coba entry itu bisa di area ini. Ini bisa digunakan sebagai area entry, which is berarti di kisaran 96 sampai ya 111 lah, dekat-dekat 111, 108, 111. Ini kalau ada pullback, ini menarik ya. Ini untuk si Okas. PNLF. Belum. Waktu itu udah kena stop loss ya. Pas dia break di sini, dekat-dekat sini waktu itu udah kena stop loss. GA belum ada perlawanan, kayaknya masih lanjut koreksi. PNLF ini kita lihat sebenarnya di harga-harga ini dia udah mulai stabil belum? Tapi beberapa hari kan belum ya. Masih agak koreksi-koreksi tipis lah. GA
mungkin menuju gocap. Belum ada perlawanan ya. Ya belum menarik. BMRI dibanding BMRI saya mending BBNI BBRI. Memang kalau dari sisi teknikal udah mulai rebound. Tapi kan kita ngelihat apakah sebenarnya gini, reboundnya ini dia ini udah kuat apa belum sih? Yang jadi pertanyaan kan semua orang kan seperti itu. Banking ini udah kuat belum sih? Kalau menurut saya belum, karena balik lagi ya. Dilihat dulu, kalau teman-teman mau trading di banking, kalau mau trading on anything lah, better ketinggalan sedikit daripada mesti beli habis itu turun. Ya kan? Jadi menurut saya sekarang masih ada saham-saham yang lainnya yang menarik dibandingin untuk coba trading di banking. Tapi kalau teman-teman pegang banking untuk invest, ya kalau namanya invest ya megang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, justru pas turun kemarin kayak gini udah mulai cicil. Itu yang selalu saya tekenin juga, Bank Mandiri, BBNI, kalau teman-teman memang pegangnya panjang pas turun kayak gini, itu cicil-cicil aja teman-teman, sedikit dan porsinya gede ke bawah ya, jangan jadi kayak gede di atas. Slice Inco tadi udah kita bahas. Batu bara, nope, batu bara nggak bisa buat invest ya. Untuk komoditas itu untuk trading, jangan buat invest. Pegas, iya apa kabar pegas ya? Jebol. Belum ada tanda-tanda perlawanan. PTBA juga nggak begitu menarik. Astra, ini Astra udah mulai menarik. Thank you yang udah nanya, udah ngingetin saya ke Astra. Penjualan mobil bulan Desember kemarin kan naik ya. Ini dia juga udah break nih kalau teman-teman lihat. Untuk Astra ini cukup menarik sebenarnya. NICL, aduh, hari ini UMA kan. Kok menurut saya better ARB dulu, biar nggak kena suspend guys. Naiknya udah banyak ya kan. Rawan lah, jangan masuk di sekarang. PL belum menarik. Nih lihat, screening paling gampang itu ya, kayak ini udah menarik jangka pendek gak sih? Teman-teman bisa pakai time frame pendek. Kalau misalnya untuk trading pendek bisa pakai 1 jam 30 menit. Tapi kalau untuk main swing ya bisa pakai 4 jam 1 hari. Ini kan dia belum bergerak di atas MA20-nya. Paling gampang gitu aja. Udah mulai stabil di atas MA20-nya belum sih? Belum. Ya udah, berarti skip ya kan? ADMR, oh iya ADMR sorry ketinggalan. ADMR ini salah satu yang cukup menarik teman-teman. Bentar lagi udah kena resist ya. ADMR waktu itu kita coba spek ya di ADMR. Kenapa? Ini memang kalau kita lihat kan dia masih bergerak di bawah MA-nya waktu itu. Cuman koreksinya itu udah mulai bertahan. Kita mulai rekomendasiin di sini. Oh ini mulai stabil ya udah kita spek buy. Kenapa kita berani spek buy? Risk rewardnya kecil teman-teman waktu itu. Risknya mungkin waktu itu cuman sekitar 2-3%, tapi dengan potensial gain bisa kayak 10-15%. Jadi menurut saya kita juga mesti ngeliat lah sentimennya untuk sektornya seperti apa. Kenapa waktu itu saya berani call ADMR pas masih di bawah? Karena dia salah satu yang diuntungkan dengan China reopening. Terus orang-orang takut, wah tapi nanti mereka akan ngambil batu bara dari Australia. Enggak, mungkin secara sentimen yes, negatif. Tapi balik lagi ya, batu bara untuk di Aussie itu inventorinya udah nggak ada. Jadi mau China mereka mau impor batu bara dari Australia, barangnya nggak ada. Dan itu kan juga sebenarnya untuk thermal coal ya. Kalau untuk coking coal kan ya kebijakannya seperti apa kita nggak tahu. Pegas tadi kita udah bahas, nggak menarik. ESA ini oh iya, oke juga nih ESA. ESA ini sebenarnya oke nih pergerakannya teman-teman. Cuman kalau secara sentimen harga amonia itu udah turun terus ya. Jadi mungkin kalau ESA kita lihat dia bisa stabil nggak di 865-930. Kalau 865-930 bisa stabil, cukup menarik.
friend nggak kemana-mana. Kalau mau boleh nih friend ya. Nih, ini teman-teman lihat masih di sini-sini aja ya. Dia di dekat-dekat 65, 67, dekat-dekat 65 lah. Itu bisa untuk entry. Teens, ya tadi kita udah juga bahas ya. Teens ini menarik. Besok mungkin kita akan call, oke ya. Teens besok kita akan call. Kita biar gak lupa nih. Teens. Era. Waktu itu kita sempet call nggak ya? Era ini kayaknya sempet deh. Era. Oh enggak, belum. Era ya ini sebenarnya menarik ya, daerah-daerah 400, dekat-dekat 400 lah kalau mau entry untuk era. Aku koreksi sih. Dekat-dekat 400 untuk era. SCMA udah sempat kena target ya. Dia itu sebenarnya kan pergerakannya belum terlalu kuat. Ya, dari sini dia rebound, break ke atas MA-nya, tapi belum berhasil break dari MA 100-nya, terkoreksi lagi. Ya udah teman-teman manfaatin area ini aja untuk entry, untuk trading. 206 226. Ini untuk masuk di SMA. Jasa Marga ini sebenarnya juga masih cukup oke. Cuman harga sekarang agak nanggung. Jadi kalau Jasa Marga kita rekomenin entry-nya di bawah sebenarnya, dekat-dekat 30-50. TPMA ini apaan? Ini TPMA ya, kalau teman-teman perhatiin. Ya oke lah TPMA. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah sih. Ya dekat-dekat 436, 440 lah, 440. Itu bisa coba entry. BRPT. BRPT udah deket target. Aduh, tanggung banget 840. Kena berarti dong ya. BRPT 840 shred sudah kena. Yes, BRPT udah kena target. Bird-nya salah. Bird ya. Bird masih sideways break, ini area sidewaysnya lagi. Di BTN belum, waktu itu udah kena stop loss. Ini belum ada perlawanan. Bank menurut saya kalau misalnya mau di banking, BBNI, BRI, big banks-nya dulu lah. Pasti bankingnya di big banks-nya dulu teman-teman, sebelum bank kecil dan lain-lain. Agro enggak, belum ada kehidupan, belum ada perlawanan juga. sama belum ada perlawanan teman-teman. Menurut saya fokus masih sama BRPT. Tadi entry-nya di berapa ya, saya lupa. Tunggu pullback, BRPT tunggu pullback dekat-dekat 800 lah, udah nanggung harga segini. BRMS sudah kita bahas. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Bagi yang ketinggalan, teman-teman bisa cek nanti rekamannya ada di Instagram Mitri Megah. Terus balik lagi, ini teman-teman, congrats buat yang udah jadi nasabahnya Trimegah ya. Ini teman-teman cek, pantau terus Terima Ideas, kita kasih rekomendasi kita di situ. Terus kita lagi ada promo fee teman-teman.
Jadi jangan lupa untuk teman-teman bisa bergabung, karena yang belum jadi nasabah ya, itu kita ada special fee. Sebentar saya coba kasih lihat. Kita ada fee special one day trip. Ini buka rekeningnya gimana, gampang. Teman-teman tinggal bisa diterima ya untuk registrasi. Itu kita ada promo-promo menarik dan juga ada rekomendasi-rekomendasi menarik. Thank you teman-teman semua.